Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ratnasari yang bertugas bersama MGMP Prakarya SMPN 2 Margahayu. Pada kesempatan kali ini mengenai pengolahan bahan pangan, serelia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Pengertian serelia. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kedua, mengenai kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Dan yang ketiga adalah umbi. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jenis dan manfaat. Yang pertama, jenis serelia dan manfaatnya. Yang pertama, beras. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Jenis beras yang pertama, beras putih yang berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron. Yang kedua, beras merah akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Selanjutnya, beras hitam. Nah, beras hitam ini disebabkan karena aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Dan ada ketan atau beras ketan. Nah, ini tuh berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Dan yang terakhir mengenai beras ketan hitam. Nah, ini tuh merupakan versi ketan dari beras warna hitam. Yang kedua, jagung. Jagung mengandung karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati pada umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya yaitu biji jagung tua. Nah, biji jagung tua ini bisa digunakan sebagai pengganti nasi, marning, brondong, roti, jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, elektrin, perekat, dan industri tekstil. Ya, gandum. Gandum ini mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Manfaat gandum bagi kesehatan tubuh yaitu yang pertama, dengan mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Dan yang kelima, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. 4. Ada sorghum. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum ini bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Yang pertama, daun sorghum. Daun ini bisa menjadi sumber pakan ternak. Yang kedua, batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Yang ketiga, akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Dan yang keempat, biji sorghum
Nah, biji sorghum ini kandungan gizinya sangat besar, nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Selain itu, sorghum juga kaya akan serat dan mengandung gluten rendah. Yang kedua, ada jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Pertama, kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya ada serat, protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh, dan lemak tak jenuh, serta omega 6, dan berbagai macam vitamin, baik itu vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks, atau folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Yang kedua, kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Kandungan dan manfaat pada kacang hijau yaitu: yang pertama, kacang hijau mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nipah, dan memperlancar air seni. Yang kedua, mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Selanjutnya, mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak, mengandung vitamin B kompleks, rendah kolesterol, dan kandungan mineral seperti kalium dan fosfor ini dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Yang ketiga, kacang kedelai. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya, yang pertama, memiliki kandungan protein nabati. Yang kedua, mengandung vitamin B1, B2, B6, provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3. Yang ketiga, mengandung lemak yang rendah, dapat mengatasi intoleransi laktosa. Yang keempat, mengandung minyak tumbuh-tumbuhan dan kolesterol. Yang kelima, mengandung lisetin. Yang keenam, mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan dan serat pangan yang dapat membantu memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah. Dan yang terakhir, mengandung antioksidan. Jenis umbi dan manfaatnya. Pertama, ubi jalar. Ubi jalar mengandung vitamin C tinggi berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta-karoten dari warna ungu, orange, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Kedua, singkong, ubi kayu atau ketela pohon. Ubi kayu sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat. Kandungan pada ubi singkong yaitu kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, amilum, enzim peroksidae, glikosida, dan kalsium oksalat. Manfaat pada umbi singkong yaitu: yang pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, obat luka bernanah dan terbakar. Yang ketiga, obat panas dalam. Dan yang keempat, diet rendah kalori. Ada talas. Dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan mengandung rendah lemak serta protein. Manfaat pada talas: yang pertama, kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan. Yang kedua, mengkonsumsi talas tanpa tambahan apapun menjaga kolesterol darah tetap rendah, dapat menurunkan resiko terkena serangan jantung, dan kandungan beta-karoten pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. 4. Ada kentang. Kentang mempunyai banyak khasiat, diantaranya potasium, vitamin C,
menyimpan karbohidrat kompleks dan fiber atau pengganti gula darah, penjaga tekanan darah. Selain itu mengandung vitamin B1, B2, dan B3. Kandungan gizi pada kentang memiliki banyak manfaat. Yang pertama, memelihara kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi risiko kanker. Yang ketiga, memelihara kesehatan kulit wajah. Yang keempat, mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah. Pengolahan. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Yang pertama, teknik merebus atau boiling. Nah, teknik ini adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan. Pada teknik ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai. Pada teknik ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Yang kelima, teknik mengukus. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Yang kedua, teknik mendidih atau simmering. Pada teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, lalu api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama di mana di permukaan muncul gelembung-gelembung kecil. Yang terakhir, teknik mengetim. Teknik ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran di mana salah satu panci lebih kecil. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pada teknik ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, pada teknik ini mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Yang ketiga, teknik menumis. Nah, pada teknik ini yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Nah, teknik ini adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode, di antaranya yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembaban, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Yang kelima, ada teknik membakar atau grilling. Grilling ini adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Penyajian dan pengemasan. Sanitasi dan higienitas pada penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Begitupun ada prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan, yaitu yang pertama, prinsip wadah. Artinya, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Yang kedua, prinsip kadar air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Yang ketiga, prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya, bahan makanan tidak membahayakan kesehatan, seperti terlalu banyak pengawet dan bukan pewarna makanan, ataupun menggunakan bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Yang keempat, prinsip panas, artinya setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas, sehingga membuktikan hidangan masih segar. Dan yang kelima,
prinsip alat bersih. Artinya, setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Yang keenam, prinsip penanganan makanan. Artinya, dalam menyajikan makanan, hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Sekian materi kali ini mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.